kasih. Intinya Kabupaten Tasikmalaya atas nama masyarakat, dengan masyarakat itu banyak yang ngobrol kepada saya dan meminta kepada saya untuk tetap diikut sertakan pada Pilkada 9 Desember 2015 apapun kenyataannya, mau calon tunggal, tapi mudah-mudahan ada yang ikut datang pada saat perpanjangan ini. Kalaupun tidak ikut sertakan dalam pilkada, sudah saya minta kebijakan ditetapkan oleh DPRD yang cepat terjadi. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Kamu itu harapannya semoga nanti ini di sini ada DPP-nya dan juga mungkin ada calon kompetitornya juga bisa ketemu. Oke, selanjutnya saya minta closing statement-nya dari Bang Muhammad Arwani Tomafi, anggota Komisi 2 DPR RI. Terima kasih. Ya. Sebenarnya pada pelaksanaan pilkada serentak, pelaksanaan pilkada sebelumnya memang pernah ada calon tunggal ya, hanya sekali kalau tidak salah juga Bangkalan. Iya. Pilkada serentak. Sampang. Tetapi karena ada penundaan maka bisa. Bagi kami sebagai aktor utama di dalam rekrutmen calon kepala daerah adalah partai politik yang memiliki tugas di dalam melakukan kaderisasi dan juga rekrutmen calon kepala daerah atau rekrutmen calon pejabat publik memiliki peran yang sangat penting, yang sangat krusial. Oleh karena itu dalam hal ini partai politik juga harus memiliki tingkat kesiapan dan juga pandangan yang lebih luas ya di dalam mementingkan kepentingan bangsa, yaitu suksesnya pilkada, bukan hanya sekedar kalah dan menang di dalam kontestasi. Oleh karena itulah peran seluruh komponen dalam hal ini partai politik untuk meningkatkan kesiapan di dalam melakukan kaderisasi, melakukan pola rekrutmen yang lebih berkualitas dan lebih baik, lebih siap, sangatlah dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak Bang Muhammad Arwani Tomafi, anggota Komisi 2 DPR RI. Tentunya kita mengharapkan peran parpol yang lebih kuat lagi, apalagi dalam pilkada serentak dan juga dalam masalah-masalah politik ke depannya. Yang ketiga, saya akan minta closing statement dari Bang Sebastian Salah, Ketua Formapi. Dari sisi persiapan pilkada serentak ini memang sudah sejak awal itu akan bermasalah. Undang-undang untuk pemilihan kepala daerah ini saja itu kita berubah berapa kali, mulai dari undang-undang dipilih oleh DPRD, lalu kemudian dirubah lagi dipilih secara langsung, lalu kemudian Perpu, lalu Perpu direvisi lagi oleh DPR ya, sampai hari ini kita juga merasakan bahwa ternyata masih ada celah hukum gitu yang bisa dimanfaatkan membuat kita tidak berdaya terhadap fenomena calon tunggal ini. Ini catatan penting bahwa ketika mempersiapkan sebuah undang-undang harus betul-betul secara matang dan tenang, tidak bisa dibuat untuk menjaga kepentingan jangka pendek. Itu satu. Yang kedua, dari sisi perdebatan waktu, seringkali perdebatan itu syarat kental dengan kuasa kepentingan jangka pendek ya, dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal ini partai politik. Dan yang sangat kuat menurut catatan kami mendesak supaya pilkada ini dilakukan akhir tahun 2015 itu adalah partai penguasa saat ini, PDIP. Nah sekarang dengan situasi seperti ini kira-kira solusi apa yang terbaik? Karena ini buah dari cara berpikir pragmatis itu. Saya kira ini penting sekali kita mesti sampaikan supaya ada solusi yang clear. Lalu kemudian ini soal 7 daerah yang sampai sekarang ini masih ada calon tunggal. Menurut saya bukan tidak ada calon. Partai-partai politik sudah mencalonkan orang-orang tertentu untuk maju di pilkada, tetapi pada saat pendaftaran mereka tidak ikut. Karena itu menurut saya pilihannya penyelenggara pemilu dan partai-partai politik pengusung orang-orang yang tidak mendaftar itu mesti duduk bersama-sama supaya membicarakan agar calon-calon yang sudah dicalonkan oleh partai politik harus punya tanggung jawab orang untuk ikut mendaftar.
dalam proses pilkada ini, kecuali kalau partai-partai yang memang sama sekali tidak mengajukan calon, itu lain soal. Tapi kalau partai yang sudah mencalonkan orang, itu mesti duduk bersama dengan penyelenggara pemilu, duduk bersama dengan pengawas pemilu, supaya menyelesaikan persoalan ini. Karena menurut saya letaknya cuma di sini untuk soal beberapa daerah ini gitu. Nah, sehingga pilkada serentak tidak dipermainkan oleh kepentingan segelintir orang. Jangan lupa bahwa kita punya kepentingan yang lebih besar untuk menyelesaikan ini. Meskipun mesti ada PR jangka panjang untuk bisa menata kembali atau memperbaiki kembali masalah ini. Saya kira itu pilihan. Kalau ternyata upaya seperti itu tetap tidak bisa dilakukan, ini menjadi catatan penting bagi DPR ke depan untuk merevisi undang-undangnya. Dan mungkin perlu dipikirkan, kalau saya, bagi calon yang sudah dicalonkan oleh partai politik dia tetap memaksa diri, tetap bertahan untuk tidak mendaftar, saya kira kita mendorong partai politik untuk memberikan punishment kepada calon yang bersangkutan, tidak calonkan kembali, kalaupun diundur sampai tahun 2017, supaya mereka juga tidak mempermainkan partai politik, kan begitu. Saya kira itu kira-kira catatan akhir saya. Oke, terima kasih Bang Sebastian Sah, Ketua Formapi. Menarik juga tadi Abang menggarisbawahi masalah duduk bersamanya ya. Mungkin itu juga yang sekarang udah mulai ditinggalkan. Di sini aja kita duduk bersama, kamu mungkin dapat calon kompetitor, apalagi partai-partai lain nanti kalau duduk bersama bisa nggak ada lagi masalah seperti ini. Selanjutnya saya minta closing statement-nya dari Bang Arif Budiman, Komisioner KPU Pusat. Sampai hari ini saya masih percaya seluruh komponen bangsa ini menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 berjalan dengan baik, lancar, berkualitas, punya integritas. Tapi KPU tidak bisa mewujudkannya sendirian. Maka seluruh komponen bangsa juga harus ikut bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya, peserta pemilu, partai politik mengirimkan kandidatnya, gitu ya. Pemerintah, DPR mensupport kita, memfasilitasi, kemudian TNI, Polri mendukung dengan pengamanannya. Kalau semua bersama-sama punya cita-cita yang sama, saya percaya cita-cita kita untuk 9 Desember 2015 bisa terwujud. Oke, terima kasih Bang Arif Budiman, Komisioner KPU Pusat. Singkat, padat, tapi itu yang memang kita tunggu selama ini. Oke, yang terakhir saya akan minta closing statement dari Wakil Ketua DPR RI, Bang Fadlizon. Ya, tentu kita berharap bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang pada gelombang pertama ini kita harapkan berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan harapkan, dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai akhir. Meskipun kita dari sekarang harus ada identifikasi potensi-potensi masalah yang ada. Dari persiapan tadi sudah disampaikan, pelaksanaan kira-kira potensi masalahnya apa, dan nanti setelah pelaksanaan MK juga masih meminta itu agar di dalam proses sengketa penyelesaiannya itu 6 hari kerja, karena mereka tidak sanggup hanya 45 hari kalender. Itu juga berarti masih ada PR kita bahwa pasca pelaksanaan pilkada itu kalau terjadi sengketa MK meminta 60 hari. Lalu sekarang ada masalah calon tunggal. Mungkin di masa yang akan datang bagaimana kalau tidak ada calon sama sekali, gitu kan? Karena mungkin masa yang akan datang orang malas mau menjadi bupati atau wali kota saja kan. Nah, ini juga harus dipikirkan. Saya kira banyak ke depan ini masalah-masalah kan mudah-mudahan dibuat bukan hanya untuk satu periode, tapi kita harapkan untuk jangka yang panjang. Tapi kita berharap mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar. Tetapi kita antisipasi potensi-potensi masalah yang ada dari sekarang. Karena saya kira persiapan dan antisipasi akan jauh lebih penting ketimbang kita semuanya menganggap yang baik, tetapi yang tidak. Saya kira itu tidak. Oke, terima kasih banyak Bang Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI. Profesional Kinerja, akhirnya kita sampai di penghujung diskusi kita dengan topik letaknya pilkada